Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, sobat anak novel. Apa kabar semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Jumpa lagi dengan kita di Sang Pewaris Konsorsium. Agak telat update-nya. Maklum kita lagi cari setitik emas di dunia nyata. Hehehe, oke. Tanpa berpanjang kata, mari kita simak ceritanya. Bab 39. Dava mengeluarkan ponselnya dari saku dan melihat peneleponnya seraya dia beranjak ke lift. Dia melihat bahwa itu adalah nomor tidak dikenal dan memutuskan untuk mengabaikannya. Dia memutus teleponnya dan naik ke apartemennya. Dia pergi ke ruang santai di apartemennya dan duduk untuk bersantai dengan segelas anggur sangat mahal yang dia ambil dari gudang anggur di apartemennya. Dia menuangkan anggur itu ke gelas kaca dan meminumnya. Dia menghela nafas puas seraya rasa anggur yang luar biasa itu terasa oleh indera pengecapnya. Diam saja selama beberapa saat. Dia mengeluarkan ponselnya dan memutuskan untuk melihat pesan-pesan yang belum terbaca. Dia sibuk sekali beberapa hari belakangan. Jadi dia tidak memiliki banyak waktu untuk memeriksa pesan-pesan yang dia dapatkan. Ketika dia memeriksanya, ternyata ada banyak pesan yang dia terima. Dia dengan cepat memeriksa pesan-pesannya, tapi malah kecewa ketika membaca isi pesannya. Sebagian besar dari pesan-pesan itu berasal dari teman-teman asramanya yang bertanya apakah dia benar-benar mendapatkan pekerjaan dengan gaji yang besar dan sekarang tinggal sendiri ataukah dia hanya berpura-pura. Dava mendengus ketika dia membacanya. Dia tidak memedulikan apa yang mereka pikirkan tentangnya. Dia sudah tidak lagi berada di level yang sama dengan mereka. Lagi pula, kebanyakan dari mereka hanya bertanya apabila dia benar-benar mendapatkan pekerjaan dengan gaji besar seolah-olah jika hal itu benar. Mereka tidak lagi memiliki seseorang untuk dipandang rendah supaya mereka bisa merasa superior. Namun, bukan hanya pesan seperti itu yang dia terima. Ada juga beberapa pesan dari teman sekamarnya yang menanyakan kabarnya. Raka, hai, Dava, apa kabar? Kamu kemana saja selama ini? Gilang, hei, Dava. Kamu kemana saja? Sih, kami semua merindukanmu. Raka yang paling merindukanmu. Miko juga, beritahu kami kabarmu. Dong, Miko, Dava, kamu harus mentraktir kami makan kapan-kapan. Dava tersenyum hangat ketika dia membaca pesan-pesan itu. Dia benar-benar merindukan teman-temannya. Sekarang, kalau dipikir-pikir dia baru pergi keluar bersama mereka hanya beberapa kali. Dia mencoba mencamkan ingatannya untuk pergi keluar bersama mereka nanti. Dia menjawab pesan-pesan mereka dengan riang sembari tersenyum. Ketika selesai, dia memeriksa pesan dari Alia. Alia, hai, aku hanya ingin tahu apakah kamu sudah menentukan tanggal kencan kita atau belum. Dava membaca pesan itu dengan ekspresi kosong. Sejujurnya, dia merasa masih terlalu cepat baginya untuk pergi berkencan dengan Alia. Walaupun dia sudah mendapatkan apartemen baru dan kedua mobilnya, dia masih harus mengunjungi perusahaan-perusahaannya. Namun, terus mengundur kencannya dengan Alia bukanlah ide bagus. Sudah beberapa hari sejak dia menjanjikannya tanggal kencan mereka. Rasanya sudah seperti dia menghindarinya. Dia mengirim Alia pesan seraya menghela nafas. Dava, maaf tidak membalas dengan cepat. Aku disibukkan banyak hal akhir-akhir ini. Kalau semuanya sudah selesai, aku akan memberitahumu tanggal kencannya. Dava baru saja mengirimkan pesan itu ketika sebuah notifikasi dari pesan lainnya muncul di layar ponselnya. Nomor tidak dikenal, hai. Aku tadi meneleponmu tapi kamu tidak menjawab. Jadi aku memutuskan untuk mengirimkan pesan. Dava mengetuk pesan itu dan dialihkan ke ruang obrolan mereka. Riwayat pesannya dengan orang itu kosong yang berarti Dava tidak pernah berhubungan dengan orang itu sebelumnya. Dava, hai, apakah kita pernah bertemu sebelumnya? Nomor tidak dikenal, iya, pernah. Kamu menyelamatkan nyawaku. Ketika Dava membaca jawabannya, dia tampak kebingungan. Menyelamatkan seseorang. Kapan aku pernah melakukan hal semacam itu? Seumur hidupnya, dia selalu hidup miskin. Bahkan belum 1 bulan berlalu sejak dia mendapatkan kekayaannya. Masih banyak hal yang perlu dia lakukan. Jadi kapan dia pernah pergi menyelamatkan seseorang? Dia bahkan tidak memiliki waktu untuk dirinya sendiri. Dava, maaf. Tapi bisakah kamu beritahu bagaimana aku melakukannya? Nomor tidak dikenal.
Kita bertemu di toko Armani saat kamu menyelamatkanku dengan membayarkan 15 miliar rupiah kepada orang asing yang baru kamu temui. Ketika dia membaca pesan itu, rentetan kejadian terbesit dalam benaknya. Memang benar dia telah membantu seorang wanita yang dia temui di toko Armani ketika dia sedang berbelanja sepatu. Namun, sepertinya berlebihan jika mengatakan bahwa dia telah menyelamatkan hidupnya dengan satu tindakan kecil itu. Dia menghela nafas. Jika dia mengingatnya dengan benar, namanya adalah Helen, dan dia telah memberikannya nomornya. Dava, apakah kamu Helen? Beberapa detik berlalu, dan rasanya dia menunggu jauh lebih lama sebelum mendapatkan jawaban. Helen, benar. Aku Helen. Aku lega kamu masih mengingat namaku. Itu sangat berarti bagiku. Dava tersenyum kecil. Dava, itu bukan apa-apa. Apakah ada alasan kamu mengirimkanku pesan? Helen, bukan masalah penting. Hanya saja, aku belum mengetahui namamu terakhir kita bertemu. Aku harap tidak apa-apa jika aku menanyakan namamu. Dava berhenti sebentar. Benar dia ternyata belum memberi tahu namanya. Dia sedang terburu-buru di hari mereka bertemu. Jadi dia belum memberi tahu namanya. Dava, tentu tidak apa-apa. Panggil saja Dava. Helen, terima kasih banyak. Dava, aku benar-benar menghargai bantuanmu waktu itu. Jika kamu perlu bantuan apapun dariku, tolong jangan ragu untuk meminta bantuanku. Aku jamin aku akan melakukannya sebaik mungkin. Dava tersenyum kecil lagi. Dia tahu betapa tulusnya Helen hanya dari pesan-pesan yang dia kirimkan saja. Dia benar-benar bersyukur padanya atas bantuannya waktu itu. Sayangnya, Dava sadar bahwa Helen tidak bisa melakukan apa-apa untuknya karena dia setidaknya semiskin dirinya sebulan yang lalu. Dia tahu dia hanya sedang bersikap baik, dan tidak sopan baginya jika dia mengabaikannya. Jadi dia menjawabnya. Dava, baiklah. Aku akan meneleponmu jika aku membutuhkan bantuan. Tidak ada jawaban lagi dari Helen dan namanya berubah menjadi abu-abu yang tadinya berwarna hijau, menandakan bahwa dia sudah tidak aktif. Dava baru saja akan melakukannya juga ketika notifikasi lainnya muncul di layar ponselnya. Bab 40. Andra. Dava Halim, kamu bercanda, kan? Apa yang orang miskin dan menyedihkan itu bisa donasikan? Dava mengerutkan dahi ketika dia membaca pesan itu. Dia sedang sendirian saat itu, menyesap anggur dan mengurus urusannya sendiri. Kenapa namanya dibawa-bawa lagi? Penasaran. Dia mengetuk notifikasi pesan dan dialihkan ke ruang obrolan departemennya. Di sana, dia melihat pesan-pesan sebelumnya untuk melihat kenapa namanya diungkit-ungkit. Setelah 5 menit, dia telah membaca semua pesan sebelumnya dan selesai membaca pesan terbaru di ruang obrolannya. Dava berekspresi dingin setelah dia membaca pesan-pesan itu. Seperti biasa, dia sedang dipandang rendah oleh teman-teman sekelasnya. Teman-teman sekelasnya sedang mendiskusikan pesta amal yang akan segera dilaksanakan di ruang obrolan utama. Sebagian besar dari mereka telah memilih pakaian mereka dan siapa yang akan mereka ajak untuk hadir bersama. Itu dapat dipahami. Walaupun Dava tidak menyukai dan menikmati pesta amal yang pernah dia hadiri sebelumnya, itu tidak berefek apa-apa terhadap prestise yang dipegang oleh acara amalnya. Bukan hanya mahasiswa-mahasiswa kaya yang menghadiri pesta amal itu. Beberapa sosok berpengaruh di masyarakat juga ikut menghadiri pesta amalnya. Berita mengenai pesta amal tahun ini juga jauh lebih gila. 3 universitas terkemuka di daerah itu kali ini menyelenggarakan pesta amalnya bersama. Yang berarti pesta amal kali ini jauh lebih baik dan ramai dibandingkan tahun lalu. Dalam obrolan itu, nama dia dibawa-bawa. Seseorang bertanya apakah Dava akan menghadiri pesta amalnya. Dava tidak tahu apakah orang yang menanyakan hal itu bertanya karena penasaran atau hanya ingin menghinanya. Tapi dari respons yang orang itu dapatkan, Dava menebak bahwa orang itu memang melakukannya untuk menghinanya. Tio, Dava menghadiri pesta amal. Tolong katakan sesuatu yang masuk akal dan bisa dipercaya saja. Ray, maksudku, dia bahkan tidak bisa menyumbangkan 3 juta rupiah di pesta amal tahun lalu. Apa yang dia harapkan dengan menghadiri pesta amal kali ini? Victor, awas saja kalau dia datang. Ini bukan pesta amal biasa. Universitas Andhira dan Abhinawa juga ikut serta dalam pesta amal ini. Jika dia turut serta, dia hanya akan mempermalukan Universitas Praharsa.
Dava mendengus ketika dia membaca pesan-pesan mereka. Ekspresi wajahnya berubah dingin. Walaupun dia tahu dia tidak populer di antara teman-teman sekelasnya, dia tidak menyangka mereka akan merendahkannya terang-terangan di ruang obrolan utama. Awalnya, dia bersumpah tidak akan menghadiri pesta amal itu. Tapi melihat pesan-pesan mereka, dia mulai berpikir sebaliknya. Lagi pula, kenapa dia takut mereka mengetahui identitas aslinya? Kenapa dia ingin menyembunyikan identitasnya sebagai pewaris kaya dari mereka? Ketika dia memikirkannya, dia merasa keputusannya memang konyol. Dia adalah kepala konsorsium Halim, seorang konglomerat yang sangat makmur. Memangnya teman-teman sekelasnya bisa melakukan apa untuk melukainya? Bukankah alasan utama mereka memandangnya rendah adalah karena kemiskinannya? Itu bahkan merupakan alasan Sarah meninggalkannya demi Dylan. Karena Dylan jauh lebih kaya dibandingkan dengannya. Dava masih memikirkan hal tersebut ketika ponselnya berbunyi dengan keras, menandakan ada pesan lainnya di ruang obrolan utama. Chandra, lokasi pesta amalnya baru saja dikonfirmasi. Tio, sungguh, Chandra, iya, ada di laman resmi sekarang. Ray, kalau begitu, beritahu kami lokasinya. Chandra, tentu, lokasinya di Hotel Sky Golden. Langsung setelah Chandra menyebutkan lokasi pestanya, ruang obrolan utama itu langsung meledak. Hampir semua teman-teman Dava yang sedang aktif langsung mengirim pesan di ruang obrolan grup, membuat ruang obrolan itu memanas. Teman kelas 1, Hotel Sky Golden. Teman kelas 2, serius. Teman kelas 3, kamu tidak bohong, kan? Reaksi mereka dapat dipahami. Hotel Sky Golden merupakan hotel terbaik di daerah dan sekitarnya. Tidak sembarang orang bisa memasukinya karena biayanya yang mahal untuk masuk ke sana. Karena pesta amalnya diadakan di Hotel Sky Golden itu, berarti mereka semua sekarang berkesempatan untuk mengunjungi hotel terbaik di sana. Teman kelas 4, wah, ternyata benar, gedungnya benar-benar di Hotel Sky Golden. Teman kelas 5, 3 universitas itu benar-benar mengerahkan semuanya. Ya. Teman kelas 6, baguslah untuk kita. Kita bisa mengunjungi hotel terbaik di daerah sini. Dava tersenyum dingin ketika dia membaca pesan mereka. Hotel Sky Golden, bukankah dia merupakan anggota emas di sana? Peringkat tertinggi untuk seorang anggota di hotel itu. Dia bertanya-tanya apa yang akan mereka pikirkan ketika mereka mengetahui bahwa dia sebenarnya adalah anggota emas di hotel itu. Dia memantapkan pilihannya. Dia akan menghadiri pesta amal kali ini. Dia akan memperlihatkan kepada mereka bahwa dia sudah tidak lagi miskin dan menyedihkan. Dia tidak akan membiarkan dirinya dipandang dengan rendah lagi. Dia akan menunjukkan kepada mereka Dava Halim yang baru. Mantap dengan keputusannya. Dia mengirimkan pesan ke ruang obrolan utama. Dava, halo, aku tahu beberapa dari kalian bertanya-tanya apakah aku akan menghadiri pesta amal kali ini. Jawabannya adalah iya, aku akan hadir di pesta amal tahun ini. Ruang obrolan itu hening untuk beberapa saat karena semua orang terkejut oleh pesan Dava. Ketika mereka sudah tersadar, ruang obrolannya meledak lagi. Teman kelas 1, Dava menghadiri pesta amal. Ray, kenapa tidak? Dia sangat miskin sampai tidak mau meninggalkan kesempatan untuk mengunjungi Hotel Sky Golden. Tio, bagaimana seseorang bisa setidak tahu malu itu? Tidak ada yang perlu dikatakan. Dia hanya akan mempermalukan dirinya sendiri seperti tahun lalu. Ada beberapa lagi pesan menghina terhadapnya, tapi Dava mengabaikannya. Mereka boleh menghinanya sepuas mungkin. Itu tidak akan mengubah apa-apa. Lagi pula, dialah yang akan tertawa di paling akhir. Dava kembali menyesap anggurnya dari gelas kaca. Dia menantikan pesta amal tahun ini. Gimana sobat anak novel? Kalau kita di posisi Babang Dava, sakit hati gak tuh? Marah gak tuh? Langsung beli aja Universitas Praharsa kali ya. Oke, jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bab 41. Hari-harinya dia habiskan dengan bermalas-malasan. Dia sedikit terlalu menikmati fasilitas-fasilitas apartemennya. Dia tidak pernah sesantai ini di hidupnya sebelumnya. Dia telah menonton film di bioskop pribadinya. Hal yang tidak pernah dia bisa lakukan dulu karena selalu sibuk bekerja paruh waktu. Menyesap anggur sembari menonton berbagai macam siaran di Groove dengan lantunan musik klasik di latar belakang. Dan makan malam di balkonnya sambil memandangi seluruh Dragon Estate.
Hidupnya sangat menenangkan beberapa hari belakangan. Namun, dia tidak hanya bermalas-malasan. Kakeknya telah meneleponnya berkali-kali untuk mengingatkan tugasnya. Karena itu, dia meluangkan waktu untuk mempelajari dokumen yang dikirimkan kakeknya tentang konsorsium Halim. Ada banyak diskusi dan rumor mengenai pesannya tentang kehadirannya ke pesta amal. Walaupun dia telah mengirim pesan di ruang obrolan utama dan memberitahu mereka tentang keputusannya untuk datang ke pesta, banyak orang masih tidak bisa mempercayainya. Dava dikenal sebagai orang miskin dan kejadian memalukan yang dia lalui di pesta amal tahun lalu masih segar di benak semua orang. Itulah alasan utama mengapa mereka tidak bisa mempercayai keputusannya untuk menghadiri pesta. Dava tentu saja tidak menggubris rumor dan diskusi itu, mengabaikannya secara keseluruhan. Dia hanya berfokus pada hal-hal yang dia anggap penting. Begitulah beberapa hari berlalu dan hari ini pesta amal itu akan dilaksanakan. Dava bangun lebih pagi dari biasanya. Dia mandi dengan cepat dan sarapan seadanya. Kali ini, dia tidak hanya mengenakan jubah mandi. Jadi pelayan yang mengantarkan sarapannya sedikit kecewa. Dia memeriksa ponselnya dan mendapati bahwa waktu pesta amalnya telah ditetapkan pada pukul 7 malam. Dia melihat waktu di jam antik di kamarnya dan melihat bahwa saat itu sudah pukul 9 pagi, yang berarti dia memiliki lebih dari 9 jam yang tersisa sebelum pesta amalnya dimulai. Dia menghela nafas. Ada beberapa hal yang harus dia lakukan sebelum menyatakan bahwa dia sudah siap menghadiri pesta amal. Dia harus mengunjungi salon. Rambutnya berantakan. Dia tidak bisa hadir ke pesta amal dengan tampang yang seperti tidak dipoles. Dia memutuskan untuk hadir dengan bergaya, makanya dia harus terlihat keren dan modis. Berpikir seperti itu, Dava pergi dari kediamannya. Dia berpakaian dengan santai seperti biasa, tapi kali ini langkahnya terasa berbeda. Mungkin itu karena dia telah menerima identitasnya sebagai kepala konsorsium dan tidak lagi berniat untuk menyembunyikannya. Langkahnya terlihat jauh lebih berwibawa dibandingkan biasanya. Dia berjalan dengan percaya diri ke garasi pribadinya setelah keluar dari lift. Dia menimbang-nimbang untuk beberapa saat mobil mana yang akan dia gunakan untuk pergi ke salon dan berakhir memilih Lamborghini. Dia memutuskan untuk menyimpan Bugatti-nya untuk pesta amal nanti. Dia menaiki Lamborghini-nya dan keluar dari garasi, memasuki jalanan utama. Dia mengemudi dengan cepat ke tujuannya yaitu salon. Lamborghini-nya tentu merupakan mobil yang mahal dan menarik perhatian. Jadi ketika sebuah mobil parkir di parkiran salon, semua orang langsung memusatkan perhatian mereka pada mobil itu. Mereka lebih terkejut ketika Dava turun dari mobil. Pemilik mobil itu tidak terlihat berumur lebih dari 20 tahun. Bagaimana bisa orang semuda itu membeli mobil semahal itu? Dava mengabaikan tatapan para pengamat itu dan berjalan lurus menuju resepsionis di balik konter. Di sana, dia membeli kartu keanggotaan yang ditujukan untuk para naratama dan memesan sesi dengan penata rambut terbaik yang mereka miliki. Penata rambut itu biasanya sangat sibuk dan pemilih atas pelanggannya. Tapi ketika dia mendengar dari resepsionis bahwa pelanggan itu datang menggunakan mobil senilai triliunan rupiah, dia langsung setuju untuk mengadakan sesi dengan pelanggan tersebut. Setelah beberapa menit, Dava dibawa ke ruangan khusus dengan penata rambut itu. Kali ini, rambut Dava selesai ditata lebih lama. Sebagai seseorang yang selalu sibuk, selain dari rutinitas perawatan rambut yang biasa dia lakukan, dia tidak pernah melakukan apa-apa pada rambutnya. Setelah beberapa jam, penata rambut itu akhirnya selesai. Ketika Dava menatap cermin untuk mengamati perubahan pada rambutnya, dia dibuat kehabisan kata-kata oleh apa yang dia lihat. Rambutnya terlihat jauh berbeda dengan sebelumnya. Sekarang rambutnya benar-benar hitam legam dan memiliki kemilau yang memukau. Tidak hanya itu, rambutnya ditata dengan berbeda dari biasanya. Gaya rambut itu makin meningkatkan ketampanannya. Dava berterima kasih pada penata rambut itu dengan tulus dan bahkan memberikannya tip yang banyak. Setelah itu dia meninggalkan salon. Ketika dia kembali ke apartemen, ada sebuah kotak yang dibungkus dengan rapi di atas meja ruang tengahnya. Penasaran, dia membuka bungkus kotak itu dan membuka kotaknya. Di dalam kotak itu terdapat jam tangan berlian yang sangat menarik perhatian. Di samping jam tangan itu terdapat sebuah catatan. Dava meraih catatan itu dari kotaknya dan membacanya. Terimalah hadiah kecil ini.
Tuan Muda Halim. Saya yakin Anda akan sangat membutuhkannya malam ini, Bram. Dia tersenyum hangat membaca pesan itu. Bram sangatlah perhatian. Kalau tidak, untuk apa dia mengirimkan hadiah yang luar biasa itu? Namun, Dava salah mengira nilai dari jam tangan itu. Itu adalah jam tangan Rolex yang sangat langka dan Bram telah membelinya dari pelelangan seharga lebih dari 300 miliar rupiah. Jika Dava tahu harga dari jam tangan itu, dia pasti akan memarahi Bram karena telah membelikannya hadiah semahal itu. Dia pergi mandi dan berpakaian. Ketika dia melihat pantulan dirinya sendiri di cermin, dia terkejut dengan apa yang dia lihat. Dia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Setelan 3 potong yang dia kenakan sangat berkelas dan terlihat indah padanya, memeluk otot-ototnya dengan cara yang paling tepat. Sepatu yang dia kenakan juga merupakan pasangan sempurna dari setelannya. Ditambah rambutnya telah melalui perubahan besar, membuatnya terlihat jauh lebih tampan dibandingkan sebelumnya. Dia langsung pergi ke garasi pribadinya dan menaiki Bugatti-nya lalu berangkat ke pesta itu. Sembari menyetir, terdapat senyuman dingin pada wajahnya. Dia akan membuat teman-teman sekelasnya terkejut setengah mati. Bab 42, Hotel Sky Golden. Pukul 7.30 malam. Hotel Sky Golden. Hotel terbaik di daerah itu sangat ramai. Beberapa orang berseragam hitam putih berjalan dengan buru-buru untuk mengerjakan berbagai tugas di dalam hotel. Hotel tersebut dihias dengan mewah. Lebih mewah dari hotel itu biasanya. Lampu gantung yang besar dan indah tergantung di langit-langit yang sama mewahnya. Lantai hotel tersebut dipoles dengan sempurna, memantulkan cahaya dari lampu gantung itu. Bukan hanya para staf yang terlihat mondar-mandir. Beberapa orang berpakaian pakaian yang sangat mewah terlihat berjalan-jalan di lobi hotel, sesekali menyesap anggur yang disediakan oleh para pelayan berseragam hitam putih. Jelas sekali bahwa orang-orang yang berpakaian dengan mewah merupakan para mahasiswa dan tokoh masyarakat yang diundang pada pesta amal itu. Beberapa orang yang berpakaian mewah juga terlihat berkumpul di luar pintu masuk lobi hotel. Sebagian besar dari mereka baru saja tiba dengan mobil-mobil yang sama mahalnya, menarik perhatian beberapa orang yang menetap di luar. Pada saat itulah sebuah Ferrari hitam yang ramping muncul dan berhenti tepat di depan kerumunan orang di luar. Tentu saja kehadiran mobil ramping itu menarik perhatian para orang yang berkumpul di sana. Wah, bukannya itu Ferrari. Benar, siapa pemilik mobil itu? Ya, pastinya milik orang kaya raya. Salah satu pelayan langsung berlari menghampiri mobil itu dan membukakan pintu supirnya. Ketika orang yang mengendarai mobil itu turun dari mobil, semua orang ternganga. Pengemudi mobil itu tidak lain adalah Jihan Winata, wanita tercantik peringkat kedua di Universitas Praharsa. Jihan Winata memang pantas dikatakan sebagai wanita tercantik kedua di Universitas Praharsa. Dia memiliki rambut hitam legam, bibir tebal, kaki jenjang yang seksi, mata coklat yang menawan, dan perawakan bak jam pasir itu. Bukan hanya itu, Jihan Winata juga diakui sebagai salah satu dari 10 tokoh terkaya di seluruh Universitas Praharsa. Jika Jihan Winata, wanita cantik yang sedang mereka lihat itu diakui sebagai wanita tercantik nomor 2 di Universitas Praharsa, secantik apa nomor 1 itu? Jihan Winata menyerahkan kunci mobilnya kepada pelayan yang menghampirinya sebelum berjalan langsung ke lobi hotel, mengabaikan pandangan orang-orang yang tertuju padanya. Beberapa detik setelah dia tiba dengan Ferrari-nya, mobil lainnya yang terlihat sangat mahal tiba di tempat itu. Wah, bukankah itu Zenfo TS1 GT? Kamu benar, lihatlah itu. Apakah ini kekuasaan para orang kaya? Kali ini, ketika pemilik mobil itu turun dari mobil super, para wanitalah yang berteriak dan membuat kegaduhan. Pengendara mobil tersebut tidak lain adalah Daniel Andira, salah satu mahasiswa terkaya di Universitas Andira dan anak dari rektor Universitas Andira itu sendiri. Daniel Andira, lahir di keluarga Andira dan pewaris dari kekayaan Andira merupakan tipe impian banyak wanita. Dia tinggi, tampan, dan yang paling penting sangat kaya. Dia menyerahkan kunci mobilnya kepada pelayan yang menghampirinya sebelum beranjak ke lobi hotel. Setelah itu, dua tokoh berpengaruh tiba dan memasuki lobi hotel dengan kehebohan yang setara dengan orang-orang yang tiba sebelum mereka. Pada saat itu,
Seluruh taman di luar sekarang dipenuhi oleh beberapa orang yang menantikan untuk melihat mahasiswa-mahasiswa dan sosok-sosok yang lebih kaya tiba. Begitulah. Beberapa mobil mewah dan mahal muncul dan berhenti di depan karpet merah, Ferrari, Bugatti, Aston Martin, Rolls-Royce, Bentley, dan beberapa mobil mewah lainnya. Pemilik mobil-mobil itu cukup dikenal di kalangan orang-orang dan diperlakukan layaknya selebritas. Karena sebagian besar dari mereka termasuk ke dalam 10 wanita tercantik atau tokoh terkaya seperti Hilman Untoro, Lia Sugiarto, dan lainnya dari Universitas Praharsa, Universitas Andhra, dan Universitas Abhinawa. Sebuah mobil Bentley Mulliner balacar melaju ke kerumunan itu. Mobil yang mewah itu langsung menarik perhatian semua orang lagi, mengalihkan perhatian mereka ke pemilik mobil itu. Ketika pemilik mobil ramping itu turun dari mobil, semua orang, terutama para wanita langsung memandangi pemiliknya dengan seksama. Pemilik mobil itu tidak lain adalah Cakra Gunawan, salah satu mahasiswa terkaya di Universitas Andhra. Dia tinggi, tampan, dan yang paling penting kaya, maka dari itu dia dikagumi oleh banyak orang. Seorang wanita lainnya ikut turun dari mobil. Dia sangatlah cantik dan mengenakan gaun merah indah yang menonjolkan warna rambutnya, membuatnya semakin mencolok. Tentu saja dia adalah pacar Cakra, Anna Winata, juga peringkat 1 wanita tercantik di Universitas Andhra. Sebelum semua orang bisa menikmati kecantikan Anna Winata dengan baik, mobil sport mahal lainnya tiba di depan kerumunan itu. Perhatian semua orang sekali lagi tertuju pada mobil Porsche Carrera GT yang baru saja tiba. Ketika pemilik mobil itu turun dari mobil, pandangan orang-orang langsung tertuju padanya. Pemilik mobil itu tentu saja adalah Dilan Handoko, bersama dengan pacarnya dan peringkat kelima wanita tercantik, Sarah Kusuma. Kedua orang itu langsung merasakan kehadiran satu sama lain dan langsung menghampiri satu sama lain diikuti oleh pacar mereka masing-masing dari dekat, memelototi satu sama lain. Cakra, kata Dilan dengan dingin. Dilan, jawab Cakra sama dinginnya. Suasananya langsung berubah menegangkan dari adu tatap antara kedua pria itu. Semua orang terdiam sampai-sampai jika ada jarum yang jatuh pun pasti akan terdengar. Beberapa detik berlalu dan ketika Dilan baru saja mau memecah keheningan, suara mobil sport lainnya yang mendekat menggema di kerumunan itu. Semua orang langsung berbalik untuk melihat mobil sport itu, berharap bisa mengenali pemilik mobil itu. Namun, ketika mereka melihat mobilnya, mereka mendapati bahwa mereka tidak pernah melihat mobil seperti itu di Universitas Praharsa, Universitas Andhra, maupun Universitas Abhinawa. Mobil yang ramping itu terlihat sangat maskulin dan elegan dan melihatnya sekilas pun sudah jelas bahwa itu adalah mobil termahal yang telah tiba di perkumpulan sejauh ini. Ditambah, plat nomornya telah dikustomisasi hanya dengan bertuliskan nama, Halim. Sebelum siapapun bisa berhenti terkejut, pintu mobil itu terbuka dan ada sosok yang sangat menawan turun dari mobil. Hais, Babang Dava, langsung jadi perhatian utama di pintu masuk Hotel Golden Sky. Tapi kira-kira apa merek dan tipe dari mobil Babang Dava ya? Ada yang tahu? Silahkan komen di bawah ya. Jangan lupa subscribe-nya, like dan share-nya. Saksikan terus video berikutnya. Sampai jumpa.